Oke guys, halo, selamat datang kembali di channel gua William Zaki. Dan pada video kali ini guys, gua mau sedikit menunjukkan kepada kalian bahwasannya di sekitaran Sandy Source ini kalian akan menemukan suatu NPC yang akan meminta bantuan ke kalian. Ya biasa kita tuh kadang-kadang ketemu NPC yang entah itu nyasar lah, butuh tumpangan lah, atau butuh bantuan lah gitu. Nah, pada video kali ini, gue menemukan NPC narapidana yang ingin melarikan diri dari penjara. Lokasinya tuh di dekat Federal ya. Yang kalau kalian tahu Federal tuh yang ini ya guys ya. Yang nggak kelihatan ini. Sorry map gue patah-patah. Nah, ini map yang ini, yang bagian burem ini, yang gue tandain ini adalah Federal, penjara Federal. Yang dimana ini adalah tempat dimana narapidana itu ditahan dan dipenjarakan. Nah, pada suatu waktu kalau kalian itu pergi ke daerah ini guys, nah ini yang gue tandain ini, di sekitaran daerah yang gue tandain ini, kalian itu bisa menemukan NPC berupa narapidana, maksudnya berupa seorang narapidana yang berusaha melarikan diri ya guys ya. Nah, di sini gue langsung saja untuk pergi mencari, gue langsung untuk pergi mencari NPC tersebut guys. Ini udah kali ketiga atau kali keempat lah gue mau mencari NPC tersebut guys. Dan juga for your information, NPC ini akan meminta tumpangan ke kalian. Tapi sebenarnya dia tuh pengen nyolong mobil kalian guys. Contohnya di sini gue akan pakai Ford Mustang ya, mobil favorit gue banget. Nah, di sini gue akan pakai Ford Mustang ini dan melihat kalau orang ini nyolong mobil gua, dia itu akan bawa mobil gua kemana guys. Oke, tanpa basa-basi gua langsung jalan aja. Sorry guys kalau kalian dengar agak berisik ya. Ini tempat gua lagi hujan deras guys. Sorry, aduh nabrak. Oke. Nah, kita akan langsung OTW saja menggunakan mobil Ford Mustang ini ya guys ya. Kelewatan. Oke. Di daerah sekitar sini ya guys ya, kita akan menemukan NPC yang meminta bantuannya. Dia awalnya minta tumpangan, tapi kemudian keluarin senjata untuk nodong kita dan minta kita keluar dari mobil kita, guys. Oke. Di sini, guys, di semak-semak belukar di sana ya, semak-semak di depan sana biasanya ada, guys. Nah, itu ada. Nah, di semak-semak sana, guys. Nah, itu sebentar ini kita tunggu mobil ini lewat. Oke. Ini dia guys, dia akan nyolong nih. Dia nyolong nih. Nah, dia todong guys. Kita keluar. Oke, diambil mobil kita. Kita kejar guys, pakai Supra. Oke. Tuh guys, dia akan membawa kabur mobil kalian guys. Gitu. Dan kalau kalian tanya tujuan dia kemana, kita akan ikuti dia guys. Tujuan orang ini tuh kemana gitu. Dan kalau kalian bunuh dia, biasanya kalian akan langsung mendapatkan yang namanya auto save ya guys ya. Auto save alias kalian itu kayak baru nge-save 1% dari progres kalian dalam bermain misi di GTA 5 guys. Jadi sebenarnya nolongin NPC ini itu sebenarnya bagian dari misi sampingan guys sebenarnya guys. Tapi ini teori gua aja ya, gua nggak tahu memang kalau kita nolong NPC kayak gini tuh apa, kita biasa nemu NPC kecelakaan di tengah jalan atau butuh tumpangan atau butuh bantuan gitu. Gua nggak tahu guys, itu bagian dari misi sampingan atau enggak guys gitu. Oke, di sini kita akan terus ikuti dia saja. Di sini dia berjalan tanpa tujuan yang jelas ya guys ya. Pokoknya kita ikutin aja guys. Dia ini mau kemana guys? Kemanakah? Ke siapakah? Ke arah manakah? Dia akan pergi. Ya hampir nabrak mobil gua, ditabrak-tabrak. Sorry. Gua sendawa tadi guys. Sorry guys. Dan ya guys, fun fact,
di sini kalau kalian tabrak mobil kalian yang dicuri sama dia ini guys, dia tuh nggak ada reaksi apa-apa gitu. Kayak udahlah bodo amat, yang penting ini mobil udah jadi punya gua bawa kabur, lu tabrak-tabrakin gua bodo amat ya. Gitu prinsip hidup orang itu guys. Tapi ya gue nggak ngerti lah narapidana kalian itu ngapain lah sampai jadi narapidana gitu. Kasus kah atau kasus apakah? Gue nggak tahu ya guys ya. Dan di sini dia itu berjalan tanpa tujuan yang jelas. Tapi sebelumnya guys, gue ada sempet ikutin dia. Gue udah sempet biarin Ford Mustang gue ini dicuri. Terus gue sempet ngikutin dia guys. Dan arah jalan dia tuh sama guys. Dari Sandy Shores tadi tuh dia kesini. Gitu. Ini NPC nggak bisa bawa mobil kencengan dikit, napa? Itu Ford Mustang kenceng loh. 272 tadi top speednya. 200 berapa tadi ya? Gue lupa ya. Itu kenceng loh mas. Woi, Dey, itu mobil kenceng. Ngapain lu jalan lemot kayak siput? Ini emang orang narapidana ini kalau bawa mobil lemot kali ini. Padahal kalau di real life itu kita kalau bawa mobil sport kayak gini tuh apa nggak kebut-kebutan di tengah jalan? Nabrak dia. Woi, nyangkut woi. Woi, mau kemana woi? Kau nabrak kau ya. Kurang ajar, mobil orang kau pakai tabrak-tabrak kau. Ini dia mau kemana sih guys sebenarnya guys? Jalan-jalan gak ada tujuan anjir. Lu mau kemana sih bang? Nyari anak istri lu. Udah pindah kota bang. Oi, bemper depannya copot, oi. Kambing. Gue yang nabrak malah gue yang mental ya. Sini lo, balikin mobil gua lu. Anjir. Gue telepon 911 lu untuk nangkap elu. Lu bikin gua, lu masih nggak turun, gua tabrak-tabrakin mobil lu. Bruh. Apa? Woi udah lah, berhenti kau, Dia nggak mau berhenti guys. Wih gila, ngelunjak dia, aduh. Teh mental, Woi berhenti, Jangan bikin gue ganti kendaraan nih ya. Peringatan satu. Jangan bikin gue berhentiin ganti mobil. Lu jangan bikin gue ganti kendaraan ya lur ya. Oh ngelunjak lu. Aduh nabrak. Lu ngelunjak ya. Dia nggak mau berhenti cok. Guys dia nggak mau berhenti guys. Gimana guys mobil gue guys. Nah. Woi. Jadi lu mau berhenti kagak nih? Mau berhenti kagak lu? Berhenti enggak lu? Hah? Berhenti enggak lu? Hoi, berhenti enggak? Oke lah. Ah, ini kenceng nih. Aku udah lelah memberitahumu secara baik-baik ya. Kampret nih siapa sih? Gangguin orang aja. Sorry ya bang ya. Keluarga abang udah
Udah pindah kota bang, ke Hope Indonesia. Oke, kita udah dapat mobil kita kembali dan mobil gua rusak. Oke. Oh iya guys, by the way, orang NPC itu guys, itu dia berbeda-beda ya. Jadi NPC itu akan berbeda-beda ke setiap kali kalian mendatangi dia guys. Setiap kali kalian datang ke lokasi yang tadi, itu NPC-nya akan berbeda-beda guys. Beda orang, beda outfitnya gitu. Dan itu NPC itu gue nggak tahu dari mana caranya dia bisa kabur dan bisa pakai senjata api ya guys ya. Gue nggak tahu guys, sumpah asli. Oke, aduh gila hujan deras banget ya. Ini tempat gue hujan deras guys, sorry. Padahal siang bolong loh, masih jam 12 loh ini. Oke. Ya udahlah ya guys ya, mungkin sekian dulu video gua kali ini. Mohon maaf video gua kalau kali ini itu agak singkat ya guys ya. Dan ya kemarin itu ada yang komentar di channel gua suruh bikin konten bukan suruh sih. Dia minta gua coba bikin konten 100 hari ya guys ya. Mungkin masih dalam proses gitu. Gue juga sebenarnya nggak tahu ya cara bikin konten 100 hari di GTA 5 tuh gimana ya. Cuman ya gue akan usahakan aja, gue akan belajar dari youtuber-youtuber yang sudah bikin. Dan kalau bisa GTA 5 gue nanti gue kasih tamat dulu 100%, supaya ini nih yang di map yang warna biru B, yang tulisan D sama tanda tanya itu pada hilang dulu guys. Intinya GTA 5 gue tuh gue pengen bikin tamat dulu 100%, lalu baru gue ini guys, bisa coba konten 100 hari guys. Mungkin gue akan pasang beberapa mod supaya lebih menambah kesan realistis ya untuk kontennya guys. So untuk konten 100 harinya ditunggu ya, untuk yang komen kemarin. Dan ya sekian dulu video gue kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, dadah.